Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashabiku semua, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjawab, akhlak beliau adalah melaksanakan seluruh yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini makin banyak orang yang sadar betapa pentingnya banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga komunitas orang-orang yang mencintai Quran makin merebak. Dari yang mulai baca satu halaman Quran sehari, satu juz sehari, sampai dengan komunitas penghafal Quran. Sungguh membuat hati bahagia. Siapa yang tidak bahagia melihatnya? Akan tetapi, di balik kebahagiaan tersebut, terselip juga satu kekhawatiran. Yakni jika ayat yang dihafal hanya sekadar hafalan belaka, cuma untuk memenangkan perlombaan dunia, serta berbangga diri tak lebih. Bahkan yang lebih mengerikan, jika ayat yang kita hafalkan tak membekas pada perilaku akhlak sehari-hari. Namun kita merasa layak atas surga dan ridha Allah. Astaghfirullahaladzim. Oleh sebab itu ashabiku semua, kiranya amat penting bagi kita untuk terus mengevaluasi diri. Sudahkah ayat Quran yang kita hafalkan masuk meresap ke dalam hati dan mewujud ke dalam tingkah laku sehari-hari? Bukankah amat banyak ayat Quran yang bicara mengenai menahan amarah, memaafkan, mempermudah urusan orang lain, tidak menyombongkan diri? Pertanyaannya, apakah kita telah belajar mempraktekkan akhlak mulia tersebut? Atau justru kita sangat sulit menghilangkan rasa marah? Sangat berat memaafkan kesalahan orang lain? Sangat gemar membuat orang lain merasa susah dan berkeluh kesah? Dan amat suka membanggakan diri sendiri? Ashabiku semua, jika demikian apa bedanya orang yang menghafalkan Quran dengan yang tidak? Tiga perkara yang membinasakan. Sifat rakus dan bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya. Ashabiku semua yang dirahmati Allah, maka anggaplah video yang singkat ini sebagai pengingat. Jangan lagi sekadar mengagumi hafalan Quran 30 juz namun nihil praktek. Justru mengamalkan satu ayat Quran melalui tingkah keseharian adalah target utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian, sudahkah kita ikhlas dalam menghafal Quran? Ataukah kita sering berharap orang-orang mengetahui bahwa kita adalah seorang penghafal Quran yang hebat dan berprestasi? Ashabiku semua, dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita berinteraksi dengan Quran tidak sebatas di bibir dan tercetak di tenggorokan saja. Tapi biarkanlah ayat-ayat Quran tampak dari cara kita bersikap dan memperlakukan orang lain. Sebagaimana akhlak Rasulullah SAW yang amat dahsyat, yakni akhlak Al-Quran.
akan muncul suatu sekte firqah, kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula solat kalian daripada solat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujjah bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Solat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berakhlak Al-Quran, jauh dari sifat sombong, ujub, ria yang disebabkan ketidakpahaman, bahwa lebih penting mengamalkan daripada sekedar menghafalkan. Sahabatku semua, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan, orang-orang yang tidak ingin ketinggian, menyombongkan diri, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabatku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang penghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hafiz Quran juga dituntut memiliki konsekuensi terhadap kedudukan dan predikatnya yang tinggi itu. Sahabatku semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun etika orang yang hafal Al-Quran adalah yang pertama harus bertingkah laku terpuji dan mulia, yakni berakhlak Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian melepaskan jiwanya dari segala yang merendahkan dirinya terhadap orang-orang ahli keduniaan. Dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai golongan orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, angkatlah kepadamu, karena telah jelas olehmu jalan yang benar. Berlombalah kamu dalam soal-soal kebajikan, dan janganlah kamu menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Dari Abdurrahman bin Syubil radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, bacalah Al-Quran dan amalkanlah isinya. Janganlah membiarkan Al-Quran tidak dibaca, tetapi jangan pula berlebih-lebihan membacanya. Jangan mencari makan dengan Al-Quran, dan jangan menjadikan Al-Quran untuk memperbanyak harta dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la, dan Imam Al-Baihaqi. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran untuk mencari makan dari orang-orang, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang, sedangkan wajahnya akan berupa tulang, tidak ada dagingnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Al-Imam Fudail bin Iyad, ia berkata, orang yang hafal Al-Quran adalah pembaca panji-panji Islam. Tidak selayaknya ia bermain bersama orang-orang yang suka bermain. Tidak mudah lengah bersama orang-orang yang lengah. Dan tidak suka berbuat yang sia-sia bersama orang-orang yang suka berbuat sia-sia. Yang demikian adalah demi mengagungkan Al-Quran. Sahabatku semua dimuliakan Allah.
kemudian apalagi memperbanyak salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu tidak sama. Ya, di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, nilai kemuliaan seorang mukmin adalah pada menjalankan salat malam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Asabiku semua dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu setiap malam turun ke langit dunia ketika melewati tengah malam. Lalu berfirman, adakah orang yang berdoa? Maka aku akan memperkenankan baginya. Rasulullah SAW bersabda lagi, pada waktu malam ada satu saat di mana Allah mengabulkan doa di dalamnya pada setiap malam. Ya, sahabatku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'an pada malam hari. Ya, sebagaimana banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, dari Abu Musa Asy'ari, ya, yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidakkah engkau melihat aku tadi malam? Pada waktu aku mendengarkan engkau tadi malam, sungguh engkau telah diberi seruling dari seruling Nabi Daud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kau mengenal kelembutan suara keturunan Asy'ari pada waktu malam ketika mereka berada dalam rumah. Aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara bacaan Al-Quran mereka di waktu malam. Sekalipun aku belum pernah melihat rumah mereka pada waktu siang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Azabi ke semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar menghafal Quran saja. Ya, bukan hanya sekedar menjadi penghafal, ya, tapi juga bisa, ya, memaknai, mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang itu, setiap orang berlomba-lomba, ya, untuk menghafal Al-Quran. Ya. Silakan, tidak ada larangan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Tetapi yang lebih penting, selain menghafal Al-Quran, ya, tapi juga mempelajari isinya, ya, melewati para guru, para ulama, ya, yang alim, lagi abid, dapat dipercaya, dan memiliki sanad keilmuan, yang dimana sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, ya, sahabatku semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran pun, kalau kita salah belajar, apalagi salah belajar memahami Al-Quran, ya, itu kita bisa tersesat. Ya, apalagi tanpa guru, memahami sendiri, itu lebih berbahaya lagi, sahabatku semua. Ya, sahabatku semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam memilih guru, ya, kita harus benar-benar dalam memilihnya, jangan sembarangan. Ya, lihatlah guru tersebut, ya, pemahamannya seperti apa, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kah? Ya, guru tersebut, ya, berpahaman mengikuti akidah Imam Asy'ari, ya, atau tidak, ya, guru tersebut bermazhab atau tidak, ya, guru tersebut bertasawuf atau tidak, ya, karena itu penting, ya, bukan hanya sekedar menghafal saja, ya, apalagi di akhir zaman ini, ya, bisa kita lihat, ya, bertebaran, ya, orang-orang yang udah menghafal Al-Quran, tapi apa, mereka hafal tapi kosong isinya, ya. Maksud kosong isinya itu apa? Hanya hafal di bibir saja, ya, hanya hafal dari sebatas kerongkongan saja, tidak sampai masuk ke dalam lubuk hatinya. Ya, sahabatku semua rahmati Allah, kalau kita melihat dari sejarahnya para sahabat, ya, ketika mereka membaca Al-Quran, ya, itu ada yang sampai gemetar badannya, sampai ketika
Ada yang membaca Al-Quran sahabat Nabi itu, ya, sampai ada yang pingsan karena saking nggak kuatnya, ya, mengetahui makna ayat tersebut, ya. Ya, sabi semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan hanya sebatas menjadi penghafal, ya, tapi juga bisa dan mau belajar memaknai isi dari ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam sehari-hari. Ya, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.